Pak Fauzan, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam. Ya, selamat berjumpa kembali. Kabar baik. Selamat salam sehat juga untuk Pak Fauzan. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Pak Fauzan, kali ini setelah dari Kabupaten Sika kemarin ya, Menteri Sosial Republik Indonesia berkunjung ke Kabupaten Ende. Tepatnya tiba di Ende malam tadi begitu Pak ya? Iya betul. Jadi ya ini dalam rangka kunjungan kerja untuk penyerahan bantuan kepada masyarakat yang memang berhak untuk dibantu. Jadi beberapa kunjungan itu ada kunjungan penyerahan bantuan, ada juga adalah kunjungan untuk meninjau beberapa peristiwa terjadi bencana alam yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gitu, ya, jadi agenda kunjungan Bu Menteri khusus di Kabupaten Ende apa saja Pak Fauzan? Ya, saya kira ini kan menindaklanjuti dari kunjungan Ibu Menteri sebelumnya. Beliau dulu pernah berkunjung pada saat, kalau tidak salah, peringatan Pancasila 1 Juni kalau tidak salah ya. Jadi dalam salah satu kunjungan itu Bu Menteri bertemu dengan kepala daerah dan melihat bagaimana kondisi di ND. Kemudian Bupati ND juga berkunjung ke Kementerian Sosial dan dari situ kemudian disepakati program untuk penanganan masalah kemiskinan, yakni adalah antara lain bantuan berupa kapal perahu itu Mbak. Jadi ini tindak lanjut dari kunjungan-kunjungan sebelumnya. Gitu. Oke, Pak Fauzan, ada berapa unit kapal yang diberikan kepada nelayan di Kabupaten Ende, Pak Fauzan? Ya, sama dengan di Kabupaten Sika ya. Jadi ada 25 kapal yang diberikan, disumbangkan atau diberikan untuk nelayan yang ada di Kabupaten Ende, dan ini kita juga nanti bekerja sama dengan anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur, yaitu Bang Andreas Suko Parera. Jadi ini juga aspirasi beliau disampaikan kepada Ibu Menteri terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan kemudian ditindaklanjuti juga dengan penyerahan bantuan pada hari ini, gitu. Ya, jadi dari Kabupaten Sika ke Kabupaten Ende, apakah ada rencana kunjungan ke kabupaten lainnya dalam kunjungan kali ini ke NTT, begitu Pak Fauzan? Ya, kemarin kan kita juga meninjau menyerahkan santunan bagi 3 ahli waris korban banjir yang terjadi di Kecamatan Nika, Tanawara, dan Waiglama ya, dengan 4 korban jiwa masing-masing diberikan santunan sebesar 15 juta per orang yang meninggal itu, sehingga total yang diberikan santunan adalah sebesar 60 juta. Kemudian kita juga menyerahkan bantuan penanganan bencana alam berupa bantuan logistik senilai 249,6 juta. Kita juga memberikan bantuan atensi diserahkan kepada 18 orang dengan rincian 9 orang anak yang memerlukan perlindungan khusus, AMPK ya, anak memerlukan perlindungan khusus, kemudian 4 penyandang disabilitas dan 5 orang lansia. Para penerima bantuan itu berasal dari Kecamatan Alok Timur, Nita, dan Magepanda. Kemudian ada juga bantuan yang diberikan berupa pemenuhan hidup layak seperti peralatan sekolah, penambahan nutrisi dan sembako, alat bantu berupa tongkat kaki 4 untuk 4 lansia, dan kursi roda multiguna untuk 1 orang penyandang disabilitas. Ada juga bantuan kewirausahaan berupa ternak babi untuk 2 orang lansia dan disabilitas, dan juga bantuan kewirausahaan berupa motor roda 3 dan alat usaha untuk 1 orang disabilitas. Jadi total yang diserahkan ada 126,1 juta rupiah. Itu Mbak. Oke, ya. Dari Ende akan langsung bertolak ke Jakarta atau gimana nanti rencananya Pak Fauzan?
Rencana sih nggak ada kunjungan kerja lagi. Kalau tidak ada perubahan, rencana mau ke Makassar, Sulawesi Selatan ya. Oke, dari ND langsung ke Makassar begitu Pak Fauzan ya? Ya, rencananya begitu. Tentu nanti masih tentatif ya, karena ya kalau tiba-tiba ada rapat khusus dengan Bapak Presiden kan mau tidak mau harus menyesuaikan kan gitu Pak. Oke, ya. Kalau pagi ini khusus di Kabupaten ND, tadi kan kami pantau ada berkunjung ke situs Bung Karno ya. Berarti siang nanti baru ada penyerahan bantuan kapal kepada nelayan begitu, atau langsung setelah ini Pak Fauzan? Ya, nanti memang salah satu ini kan dulu seperti saya sampaikan bahwa Ibu Menteri waktu itu adalah berkunjung ke ND pada saat peringatan Hari Lahir Pancasila ya. Dan kemudian salah satu tindak lanjut kunjungan itu adalah bahwa hari ini menyerahkan bantuan untuk masyarakat yang memang layak untuk menerima bantuan. Jadi ini sekarang kan hari Selasa ya Mbak ya. Ini nanti ada penyerahan bantuan kapal. Ini di Nangapanda ya, Kabupaten ND. Kemudian nanti rencananya kalau tidak ada halangan itu adalah ya sorenya nanti kita menuju ke sentra Evaka di Kupang ya. Sentra Evaka di Kupang, kemudian ada penyerahan bantuan ya dari kerjasama dengan Kitabisa.com di sentra Evaka yang ada di Kupang. Itu pada hari ini lah rencananya. Besok pagi kalau tidak ada halangan itu mau melanjutkan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan. Mohon doa restu dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Program yang dilaksanakan jalan dengan baik. Ya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat di Nusa Tenggara Timur, kemudian juga dari pemerintah daerah dan juga teman-teman media yang telah membantu untuk memberitakan informasi ini kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Fauzan untuk informasinya kepada pendengar RRI. Mudah-mudahan semua rencana berjalan dengan lancar Pak Fauzan ya. Amin, terima kasih buat RRI yang ada di ND. Salam sehat dan tetap semangat. Salam sehat, terima kasih. Selamat pagi Pak Fauzan. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Pagi. Fauzan Amar, staf khusus Menteri Sosial Republik Indonesia, baru saja mengupdate informasi terkait dengan kunjungan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemarin di Kabupaten Sika dan hari ini di Kabupaten ND ya, tiba malam tadi di Kabupaten ND dan sudah ada beberapa agenda yang dilakukan sepagi ini. Tadi sudah juga berkunjung ke situs Bung Karno, salah satunya di Rumah Pengasingan Bung Karno, dan juga nanti siang akan menyerahkan bantuan kapal kepada nelayan di Kecamatan Nangapanda ya. Dan setelah itu juga nanti akan bertolak ke Kupang dan akan melanjutkan perjalanan untuk kunjungan kerja di Makassar. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak semua informasi yang kami hadirkan di Florata pagi ini. Sesi wawancara sampai dengan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ada 3 wawancara tadi yang kami hadirkan untuk Anda. Namun jika Anda ketinggalan wawancara-wawancara kami, Anda bisa kunjungi kembali YouTube channel RRI ND untuk menyimak lagi warta berita daerah pagi ini, kemudian informasi cuaca, informasi arus lalu lintas, dan 3 topik pilihan yang kami siapkan pagi ini di 28 Februari 2023. Kita jelang dulu penyampaian warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu nanti akan kami hadirkan kembali informasi-informasi lainnya di Florata pagi ini. Tetaplah bersama kami, saya Desi Natalia juga Ricky Seda, masih terus bersama dengan Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.